Itu tanda-tanda aliran sesat itu pertama dia tertutup. Ya. Yang kedua, dia akan fanatis. Hanya aliran dia sendiri yang benar. Yang ketiga, dia radikal. Kelompok yang bukan dirinya itu dianggap sudah keluar dari Islam. Para ulama merasa prihatin melihat kondisi saat ini. Aliran atau golongan sesat akan tetap ada dan selalu ada, karena memang ada yang mendirikan, mengembangkan dan menjaga dengan tujuan tertentu. Untuk itu, dihimbau kepada para orang tua untuk selalu waspada, memantau aktivitas anaknya, begitu pula dengan pasangan suami istri harus berkomunikasi dengan baik sehingga dapat terhindar dari perekrutan aliran sesat. Dan pemirsa masih bersama kami di Talk to iNews dengan dua orang tamu saya. Bang Henry harus terlebih dahulu meninggalkan studio karena ada keperluan lain. Mas Niam, mengapa hingga malam ini, hingga detik ini MUI belum juga mengeluarkan fatwa tentang gerakan Gavatar? Ya, yang pertama proses identifikasi masalah hingga kemudian menetapkan fatwa itu kan butuh proses. Bukan persoalan lama atau sebentarnya sebenarnya. Yang penting akurasinya ya. Akurasi ya, karena fatwa itu kan menetapkan hukum tentang sesuatu masalah. Nah, kalau untuk Gavatar seberapa kompleksnya khusus yang terkait ini? dengan Gavatar itu yang pertama dia underground. Kemudian untuk hingga kemudian memperoleh gambaran secara utuh terkait dengan fakta Gavatar butuh waktu dan juga melalui penelitian yang mendalam. Nah, sungguh pun ini sudah masuk di dalam proses pembahasan di MUI sejak tahun 2012, akan tetapi tahapannya sebelum masuk di dalam proses penetapan fatwa itu ada mekanisme melalui komisi pengkajian. Dan saat ini tahapan itu berada di dalam komisi pengkajian untuk pendalaman. Sekali lagi kita tegaskan bahwa yang pertama ada indikasi yang tadi disebutkan keterkaitan dengan Al-Qiyadah sesat yang sebelumnya, salah satunya Al-Qiyadah. Nah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah secara tegas sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007 yang kemudian mengantarkan pimpinannya yang tertinggi waktu itu Pak Mossadegh ke penjara karena persoalan penistaan dan agama. Nah, bahwa kemudian yang Pak Mahful salah satu petinggi dari Gavatar ini pernah menjadi pimpinan Al-Qiyadah di daerah Sulawesi. Itu belum cukup menjadi dalil bahwa itu memiliki keterkaitan dengan artinya hingga sekarang MUI Pusat masih belum menemukan bukti adanya keterkaitan antara Gavatar dengan organisasi terlarang sebelumnya seperti itu. Indikasi itu ada linkage antara Gavatar sebagai organisasi yang memang sedari awal dari manifestonya itu tidak mengidentifikasi sebagai keterkaitan dengan organisasi terlarang dan juga aliran sesat sebelumnya. Pun juga dia tidak mengidentifikasi sebagai ormas keagamaan. Saya kira hal faktual ini yang kemudian membutuhkan waktu relatif lebih lama dibanding dengan aliran-aliran yang sebelumnya. Misalnya Ahmadiyah, dia manifestonya jelas, bukunya jelas, ajarannya jelas. Kita ikuti dulu pengakuan dari mantan anggota gerakan radikal berikut ini. Awalnya pengajian mahasiswa. Berapa lama sampai kemudian Mbak tahu bahwa ini kemudian mulai menjurus doktrinnya seperti itu? Prosesnya 3 hari. Proses 3 hari. Apa saja yang disampaikan dalam 3 hari itu? Waktu itu negara kita tuh dia menerangkan gitu bahwa negara kita tuh negara kotor, jadinya negara kotor yang harus bersih. Jadi kita harus hijrah ke Madinah seperti zaman Nabi gitu, Mekah ke Madinah gitu.
misalnya kayak aku udah masuk terus aku keluar, nanti suatu saat ya organisasi entah negara ini berdiri, ya kita akan ada capnya, nanti kita tuh akan ya seperti kalau orang Islam bilang tuh murtad ya, atau kalau bahasa mereka tuh kaslan. Nanti kita akan dihukum pancung nanti kalau sudah negaranya berdiri gitu loh, karena mereka tuh ada cap-cap orang-orang yang sudah pernah masuk, yang belum pernah masuk gitu. Ya pemirsa, itulah pengakuan dari mantan anggota Gerakan Radikal yang disampaikan kepada tim redaksi iNews TV. Mas Sukanto, kalau kita melihat pengakuan dari mantan anggota Gerakan Radikal tersebut, ini adalah sesuatu yang khas pola perekrutan ya. Elaborasi seperti apa? Ya, pola perekrutan yang kami tangani di Eni Crisis Center ya dengan apa yang disampaikan itu sama. Dengan Gavatar pun sama. Karena sama persis? Sama. Karena yang kami tangani ini bukan hanya korban NII tapi juga bermacam-macam aliran. Ya. Dulu pernah ada aliran Quran Suci yang ternyata namanya Kesatuan Al-Haq tahun 2007. Kasus anak hilang juga. Ada Islam Syahadat yang ada di Jawa Barat. Yang terusannya ada lagi Al-Qiyadah. Al-Qiyadah berubah jadi komunitas Mila Abraham. Bagaimana gerakan-gerakan tersebut menargetkan seseorang untuk direkrut menjadi anggotanya? Target yang paling dekat adalah keluarga. Karena ketika dia masuk menjadi anggota, tugasnya adalah jihad. Jihadnya amwal wa anfus. Nyari duit, nyari orang. Nah, nyari orang yang paling dekat itu dan tidak bermasalah terlalu jauh ketika ketahuan adalah keluarga, teman dekat, teman SD, teman SMP, teman SMA. Kayak kasus Dr. Rika, sepupunya kan. Dan banyak yang lagi itu rata-rata adalah orang-orang terdekat. Kalau itu sudah habis misalnya, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa anak buahnya untuk melakukan perekrutan ke tempat-tempat yang baru. Atau mereka hunting istilahnya di toko buku, di masjid kenalan, minta nomor kontak dan terus menghubungi sampai mereka ikut. Tipikal orang seperti apa yang mudah untuk dijadikan sebagai target anggota yang baru? Yang pertama adalah yang minim pengetahuan agama, itu wajib. Kenapa? Karena mereka juga sadar mereka hanya memiliki apa yang mereka miliki, doktrin dari pimpinannya itu saja. Karena mereka juga tidak mengerti apa itu asbabun nuzul, asbabul wurud, bagaimana turun Daya Quran. kritisnya tidak ada ya? Tidak ada. Karena model penafsirannya adalah menggunakan ayat dengan ayat. Benarkah tipikal orang yang emosional itu lebih mudah direkrut dibandingkan orang yang punya sifat tenang? Ya, emosional, semakin banyak dosa itu semakin gampang. Karena dijatuhkannya kan dengan ayat. Ketika mereka diarahkan surga neraka, bahwa mereka sedikit lagi masuk neraka, ditawarkan surga. Nah, hal-hal inilah yang sangat mudah menjatuhkan mental seseorang. Apalagi yang merekrut anak-anak muda juga dengan kapasitas pembicaraan dan orasi yang baik dan pemahaman agama yang dianggap baik sebenarnya. Tapi karena yang dihadapi orang yang ngerti agama, menganggap ini yang paling benar pada saat Dan apa sih kalimat yang menjadi pembuka bagi mereka-mereka yang ingin merekrut supaya menjadi daya tarik bagi anggota yang baru biasanya, Mas Sukanto? Ya, yang paling ice breaking questionnya sih hanya mengatakan, sudah Islamkah Anda? Saya sudah sholat kok, sudah puasa, sudah haji, syahadat nomor 1 itu apa? Syahadat. Bagaimana Anda sholat tapi belum syahadat? Nah, jadi kapan dipertanyakan, kapan Anda syahadat masuk Islam? Siapa yang bisa jawab umat Islam Indonesia? Orang mereka lahir sudah menjadi Islam. Nah, pemahaman agama yang tidak ada ketika dihantam dengan seperti itu mengaku bahwa saya bukan Islam, saya belum bersyahadat. Mereka lah yang menuntun bahwa bersyahadat itu harus dalam kelompok mereka, kalau tidak berarti kafir di negara yang kotor dan jahiliyah. Artinya ketika mereka berusaha mensyahadatkan korbannya, korban tersebut dibawa ke markas mereka seperti itu? Ya, awalnya itu mereka berada di tempat-tempat terbuka. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lama, ketika mereka masuk ke dalam sebuah tempat tertutup matanya, masuk lewat depan, keluar lewat belakang, tidak lapor RT, banyak digerebek massa. Sekarang di luar dulu dibina, di tempat mall, di food court dan lain-lain, ketika mereka sudah 2-3 kali pertemuan siap, baru dibawa ke markasnya, dibina selanjutnya untuk dibaiat. Pertemuan itu membuat janji seperti apa? Lewat sosial media kah? Atau Tidak. secara acak lewat SMS? Orang Seperti pertama apa? yang membawa calon korban adalah orang dekatnya yang pura-pura seakan-akan dia juga baru direkrut. Jadi semua permainan, misalnya sepupunya V mau merekrut Dr. Rika itu menggunakan orang lain yang akan memberikan materi. Seakan-akan si V dan Dr. Rika adalah orang baru yang baru ketemu informasi ini. Sehingga ketika Padahal itu semua settingan, ketika Dr. Rika nolak,
V pun pura-pura nolak. Tapi kalau dokter Ika terima, maka V lebih menerima dan mengkondisikan dokter Ika ataupun siapapun juga korbannya untuk semakin menerima apa yang harus disampaikan. Jadi awalnya seperti itu. Ya, semuanya settingan Baik. sebenarnya. Dan kita akan melihat penyebaran jaringan Gavatar di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa penyebarannya. Berdiri 2012, 4 tahun kemudian inilah penyebaran organisasi radikal Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Ada di Yogyakarta, Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kendari, Bau-Bau. Artinya kalau kita melihat penyebaran ini sudah mulai merata, Mas Niam dan juga Pak Sukanto ya. Mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia Timur. Kenapa sangat cepat penyebarannya? Karena mereka sudah punya basis. Basis itu apa? Ketika mereka menjadi Al-Qiyadah, itu zamannya udah puluhan ribu. Lepas penjara, menjadi komunitas Mila Abraham. Itu jaringan NII-nya Panji Gumilang kalau keluar masuknya ke mereka. Jadi mereka sudah punya peranata sosial untuk perekrutan para mas'ul-mas'ul, para pimpinan-pimpinan di wilayah-wilayah. Artinya mereka sudah jadi sudah organisasi ya? Tinggal Makanya tiba-tiba dijalankan. ketika Gavatar muncul, kok bisa tahu-tahu ada 2.700 sekian pengurus, dari mana? Karena itu sudah ada perekrut, sudah ada modelnya, sudah ada orang-orangnya dan sudah ada strukturnya. Tinggal pakai aja. Mengapa aparat keamanan terkesan lambat menangani kasus ini? Atau memang karena gerakannya tadi Mas Niam sebutkan, ini gerakan bawah tanah sehingga sulit dideteksi seperti itu? Gerakannya memang bawah tanah. Terakhir itu Gavatar polanya adalah justru berbanding terbalik dengan gerakan radikal. Gerakan radikal anti Pancasila, Pancasila syirik, NKRI batil. Mereka bilang bahwa dasar mereka Pancasila. Dan mereka menggunakan pola-pola yang umum di masyarakat untuk merekrut. Mereka ikut gotong royong, mereka lewat PMI donor darah. Nah, hal-hal yang umum yang tidak dilihat masyarakat sebagai LSM Sebuah biasa. keganjilan ya, Begitu. betul. Dan pemirsa, di Surabaya masih ada keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya yang diduga bergabung dengan gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dan kita akan ikuti perbincangannya usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.